Real Madrid memastikan tempat di final Piala Super Spanyol 2025 setelah mengalahkan Mallorca 3-0 di King Abdullah Sport City. Setelah babak pertama tanpa gol, Jude Bellingham membuka skor pada menit ke-63. Mallorca semakin terpuruk setelah Martin Valjean mencetak gol bunuh diri di menit ke-90, sebelum Rodrigo menambah gol 3 menit kemudian. Dengan kemenangan ini, Madrid akan menghadapi Barcelona di final pada Senin 13 Januari dini hari, dalam El Clasico yang ketiga berturut-turut di ajang ini. West Ham United resmi menunjuk Graham Potter sebagai manajer baru menggantikan Julen Lopetegui, yang dipecat setelah serangkaian hasil buruk di paruh pertama musim ini. Potter menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dan mengaku sangat gembira mendapatkan kesempatan ini. Dalam wawancaranya, Potter menyatakan bahwa ia menunggu pekerjaan yang tepat dan merasa cocok dengan visi klub. Ia berharap bisa membawa West Ham kembali ke jalur kemenangan dan meraih kesuksesan lebih besar, melanjutkan pencapaian klub yang pernah menjuarai Liga Konferensi Eropa 2023. Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang kini membela FC Copenhagen, dikabarkan akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga pada musim panas mendatang setelah kontraknya habis. Menurut jurnalis Sky Sports Germany, Florian Plettenberg, klub Jerman itu hampir pasti menjadi tujuan berikutnya bagi Dix. Pemain berusia 28 tahun ini dikenal serba bisa, mampu bermain sebagai bek kanan, bek kiri, dan bek tengah. Mönchengladbach ingin memperkuat lini pertahanan mereka untuk bersaing di kompetisi Eropa musim depan. Arsenal dilaporkan tertarik merekrut penyerang Brentford, Bryan Mbeumo, pada bursa transfer musim panas mendatang setelah tampil gemilang dengan mencetak 13 gol dalam 20 pertandingan Premier League. Manajer Mikel Arteta telah menyatakan niat klub untuk memperkuat lini serang, terutama setelah cedera yang dialami Bukayo Saka dan Ethan Nwaneri. Namun, Arteta menegaskan bahwa langkah transfer hanya akan diambil jika ada opsi luar biasa. Mbeumo, yang memiliki kontrak hingga 2026, tidak akan dijual oleh Brentford pada Januari, dan Arsenal kemungkinan harus mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Winger Real Madrid Vinicius Junior mendapat sanksi tambahan setelah di kartu merah akibat menoyor kepala kiper Valencia Stole Dimitrievski. Vinicius Junior menoyor kepala Stole Dimitrievski ketika Real Madrid mengalahkan Valencia Sabtu kemarin. Tanpa pikir panjang, wasit mengeluarkan kartu merah untuknya sehingga memancing reaksi marah dari winger Brasil itu. Vinicius kini dihukum larangan bertanding 2 laga atas tindak kekerasan, dan tak bisa tampil di pertandingan penting La Liga melawan Las Palmas dan Real Valladolid. Untungnya buat Real Madrid, ia tetap bisa dimainkan di semifinal Supercopa de Espana. Chelsea dilaporkan tertarik untuk mendatangkan gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, setelah negosiasi kontrak baru antara Mainoo dan United menemui jalan buntu. Mainoo, yang saat ini terikat kontrak hingga 2027, belum mencapai kesepakatan mengenai kenaikan gaji. Meskipun demikian, United tidak berencana menjualnya dan ingin memberinya kontrak baru karena melihat potensi besar pada pemain berusia 19 tahun tersebut. Namun, kebutuhan finansial klub bisa memaksa mereka untuk mempertimbangkan penjualan, tergantung tawaran yang datang. Jika Mainoo tertarik pindah, Chelsea bisa melakukan langkah konkret pada bulan ini. Vicak Kvaratskhelia dari Napoli tengah menghadapi ketidakpastian soal masa depannya setelah menunjukkan kekecewaan usai pertandingan melawan Lazio. PSG dan Napoli kini terlibat dalam pembicaraan, dengan PSG menawarkan Milan Skriniar dalam kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai. Meskipun Napoli telah mencoba memperpanjang kontrak Kvaratskhelia, tawaran terbaru mereka belum memadai. Pemain sayap asal Georgia ini masih mendapat 1,5 juta euro per musim, dan negosiasi belum mencapai kesepakatan. Napoli juga mencari bek tengah baru untuk menggantikan Buongiorno yang cedera. Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek muda Brasil Vitor Reis. Klub asuhan Pep Guardiola ini kini sedang bernegosiasi dengan Palmeiras terkait biaya transfer yang diperkirakan mencapai 40 juta euro atau sekitar 648 miliar rupiah.
Vitor Reis, pemain berusia 18 tahun yang berposisi sebagai bek tengah, merupakan salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di Brasil. Kepastian ini diumumkan melalui laporan jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa perwakilan Manchester City sudah berada di Brasil untuk menyelesaikan proses negosiasi. Barcelona dan Juventus dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk meminjam Ronald Araujo dengan kewajiban membeli di musim panas mendatang. Meskipun Araujo membuka pembicaraan kontrak baru dengan Barca, belum ada kesepakatan tercapai. Situasi ini membuat Barca mungkin akan menjualnya, baik di Januari atau musim panas. Selain Juventus, Manchester United juga tertarik pada Araujo. Barcelona mempertimbangkan melepas salah satu dari Araujo, Eric Garcia, atau Andreas Christensen, dengan kemungkinan kedatangan Jonathan Tah menjadi faktor untuk menjual Araujo. Wayne Rooney dipecat Plymouth Argyle setelah timnya terpuruk di dasar klasemen Championship dengan 9 laga tanpa kemenangan dan rekor tandang buruk. Pandit Sky Sports, Don Goodman, menyarankan Rooney untuk menjadi asisten pelatih karena kecil kemungkinan ia mendapat tawaran manajerial di level tinggi dalam waktu dekat. Alternatif lain, Rooney bisa kembali sebagai pandit setelah tampil baik di Euro 2024. Ada juga ide agar ia belajar dari Pep Guardiola di Manchester City, seperti yang dilakukan Arteta dan Maresca sebelum sukses melatih. Kini, masa depannya di sepak bola masih belum pasti. Carlo Ancelotti merasa puas setelah Real Madrid lolos ke final Piala Raja Spanyol, meskipun pertandingan semifinal di Jeddah berlangsung menegangkan. Dia menilai timnya memulai dengan baik, namun baru mencetak gol kedua di menit ke-90. Ancelotti memuji keseimbangan tim di lini belakang dan permainan yang solid, meski menambahkan bahwa mereka masih belum mencapai level terbaik. Mengenai final melawan Barcelona, Ancelotti menegaskan timnya harus terus fokus pada permainan, bukan hanya mencari kesempurnaan, dan memilih untuk tidak mengomentari keputusan yang diambil terhadap Barcelona. Javier Tebas, presiden La Liga, mengkritik keputusan Dewan Olahraga Tinggi CSD yang mengizinkan Dani Olmo dan Pau Victor bermain untuk Barcelona meski hanya sementara. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai tragedi komedi, menilai banyak kejanggalan yang bertentangan dengan kebijakan La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol. La Liga sebelumnya menyatakan Barcelona gagal memenuhi syarat untuk mendaftarkan kedua pemain karena masalah batas gaji. Namun, Barcelona mencoba menempuh jalur hukum agar Olmo dan Victor bisa dimainkan, meski masalah keuangan klub masih menjadi hambatan.